Baik kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba menganalisa saham BRIS BRI Syariah. Untuk mengetahui target price berikutnya, kita akan menggunakan Fibonacci extension, dan untuk mengetahui target koreksinya, kita akan menggunakan Fibonacci retracement. Sebelum kita menentukan menarikan garis Fibonacci extensionnya, kita terlebih dahulu kita gambarkan trend line-nya. Jadi kita mulai dari bawah sini sekitar 24 Maret. Kita lihat ini naik arahnya, kemudian konsolidasi. Jadi konsolidasi itu cenderung sideways, kemudian dia naik, kemudian konsolidasi, kemudian parahnya lagi naik. Di sini ada area konsolidasi, kemudian naik, dia terkoreksi sebentar, tapi dia kemudian berhasil lanjut naik, dan juga di sini kita lihat dia berhasil menembus resistennya dan breakout ke atas. Di panahnya masih naik ke atas. Di sini ada area konsolidasi kecil, kemudian dia terkoreksi, kemudian dia berusaha naik, dan di sini kita lihat ada resisten di sini, resisten area, dia berhasil breakout ke atas. Nah, untuk kedepannya kita akan ingin tahu kira-kira target price berikutnya di mana. Jadi bagaimana kita menggunakan Fibonacci extension untuk mengetahui target price-nya. Jadi pertama-tama kita ketahui dulu area konsolidasi terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi. Jadi ini ceritanya dia area konsolidasi terakhir, kemudian dia naik, dia terkoreksi di sini, naik, dan dia berhasil lanjut naik, breakout resistennya ini. Jadi kita mulai tarik garis untuk Fibonacci extensionnya. Kita coba insert extension. Jadi dari area konsolidasi terakhir di sini untuk swing low-nya, titik pertama, titik kedua, swing high-nya kurang lebih di sini. Kemudian dia terkoreksi di titik ketiga, kita tarik yang titik swing low yang ini. Nah, inilah untuk Fibonacci extension. Jadi kalau kita perhatikan di sini target price 161,8 sudah tercapai ya. Jadi di sekitar 1600. Dan ini kalau kita minimize kecilkan, target berikutnya ada di ini warna kuningnya saya ganti, nggak kelihatan. Untuk target 261,8 nya ada di sekitar 2147 ya, jadi sekitar 2100-an. Jadi untuk posisi sekarang ini ada baiknya kita, kalau belum punya BRIS, ada baiknya untuk menunggu. Jadi menunggu dia breakout. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 1600, maka target berikutnya extension 261,8 ada sekitar 2100. Jadi kalau dia berhasil naik breakout 1600 ke atas, boleh buy dengan target extension 261,8 di 2100. Kalau posisi sekarang kita bisa juga menunggu untuk koreksi. Jadi kalau kita menunggu untuk koreksi, kira-kira kita tunggu di area berapa. Jadi untuk koreksinya kita akan menggunakan Fibonacci retracement. Ini saya hapus dulu ya sebelumnya. Jadi kalau kita lihat swing low-nya sebelumnya, kita ambil yang ini, karena ini adalah koreksi terakhir sebelum dia berhasil rebound naik kembali ke atas. Jadi ini kalau lebih di sini, kemudian saya tarik ke atasnya ini di swing high-nya. Nah, kita lihat di sini ada terjadi gap kurang lebih di sekitar area tengah-tengahnya 61,8 sampai Fibonacci retracement 50. Dia gap, dia loncat naik ke atas. Jadi bagi yang belum punya, cara saya minim tunggu di area 61,8, jadi sekitar dekat dengan resistennya ini ya. Jadi kurang lebih dekat dengan resisten ini.
Jadi kita tunggu koreksi. Ada kemungkinan ini kalau koreksi ke bawah dia menutup gap. Jadi kalau dia masih berhasil naik ke atas, maka dia akan kurang lebih gambarannya seperti ini. Dia akan mencoba koreksi tes area sekitar 61,8, jadi sekitar sini. Kemudian kalau dia masih bagus, masih bisa naik ke atas, maka dia akan rebound di dekat sini ya, di dekat area 61,8. Jadi di sekitar 1100 atau bisa juga di area 50 ya. 1100 atau 1200 di hari poinnya di sana. Jadi kita tunggu saja sampai swing low-nya terbentuk. Ini kan belum terbentuk swing low. Jadi kita masih belum tahu. Jadi terbentuk swing low itu seperti ini ya. Gambarannya kurang lebih swing low seperti ini. Nah, nanti akan terbentuk satu candle dia di mana low-nya lebih rendah daripada di kiri dan di kanan. Ini belum terbentuk. Jadi kita tunggu aja koreksi di daerah sekitar sini. Kalau dia berhasil naik kembali ke atas, boleh kita buy. Nah, untuk target price-nya kita menggunakan extension sebelumnya atau kita menggunakan extension dari Fibonacci yang dari swing low ini dan swing high ini. Kalau kita tarik extension juga bisa. Ini kalau target extensionnya 161,8 itu extension bisa juga di area sekitar 2256. Jadi 2250 ya. Kalau dia berhasil breakout. Ini kalau menggunakan target extension dari retracement swing low yang di sini dan di sini acuannya. Kalau yang sebelumnya kan kita ambilnya dari area konsolidasi terakhir di sini, kita tarik 1, 2, 3, kemudian extensionnya 261,8. Nah, kalau saya lebih cenderung yang sebelumnya ini insert Fibonacci extension. Jadi kita tarik dari sini, ini titik keduanya, ini titik ketiganya. Jadi setelah 161,8 tercapai, maka kemungkinan berikutnya sekitar di 2100-an ya, 2150-an. Bentar, saya ini kelihatan 2150-an. Jadi sekali lagi saya ulang, jika ingin buy breeze, jika belum punya breeze maka tunggu ya, tunggu dia kalau sudah dia berhasil breakout ke atas 1600 atau tunggu koreksinya di dekat retracement-nya 61,8, jadi kurang lebih di 1100 atau paling nggak tutup gap ya. Kalau swing low sudah terbentuk, nah dia akan rebound, barusan kita buy. Target price terdekatnya tentu saja resistennya ini ya, 1600. Ya begitu saja. Kalau masih belum paham mengenai Fibonacci retracement dan extension, bisa juga baca mengenai keduanya di video saya sebelumnya. Saya sertakan linknya di video description di bawahnya. Terima kasih.